Hai, jumpa kembali dengan saya Iko Farida dalam Indonesia Law Study. Mari 7 menit bersama saya kita belajar hukum. Sebelum dimulai jangan lupa like, komen, dan subscribe videonya. Nah, untuk episode kali ini saya ingin membahas mengenai kewarganegaraan sekaligus terkait dengan pemilu daerah. Indonesia saat ini sedang ditimpa peristiwa yang cukup menarik. Mengapa? Karena ada bupati, dan bupati yang terpilih tersebut belakangan diketahui setelah menang pemilu daerah, ternyata yang bersangkutan berwarga negara asing. Nah, sebagaimana diketahui bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan, di Indonesia kita memiliki 4 azas. Masalah ini menjadi sangat hangat karena ini pertama kali terjadi seorang yang sudah dimenangkan secara sah dalam pemilu daerah, kemudian belakangan diketahui dia berwarga negara asing. Ini terjadi pada tahun 2020 di bulan September lalu ya. Ketika itu Bawaslu Kabupaten Saburai Jua kemudian bertanya kepada KPU, apa sih, betul tidak sih yang diresahkan oleh masyarakat gitu ya, bahwa Bapak Orien Patriot Riwu Kore ini berkewarganegaraan asing. Nah, tapi sebelum dijawab oleh KPU, kemudian Bawaslu bersurat lagi ke kantor imigrasi. Bawaslu kemudian bersurat kepada Kedutaan Besar Amerika di Jakarta, dan kemudian di bulan Februari tahun 2021 itu kemudian dijawab bahwa Bapak Orien itu berkewarganegaraan Amerika. Nah, ini kan sangat menggemparkan, sangat mengejutkan banyak pihak. Syarat-syarat untuk menjadi calon mereka yang ingin mengajukan sebagai calon bupati dan pasangannya itu, salah satunya kan ada harus berkewarganegaraan Indonesia, ada minimum usia, kemudian harus setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar, harus bertakwa dan seterusnya. Itu kan ada salah satu syarat yang sangat tidak bisa diabaikan, yaitu warga negara Indonesia. Nah, tapi nampaknya KPU itu lalai untuk melakukan pemeriksaan. Sebetulnya apa saja sih alasan ketika seseorang kehilangan kewarganegaraan? Salah satu alasan orang kehilangan kewarganegaraan itu misalnya sudah mendapatkan warga negara lain. Yang kedua, menolak untuk mencabut kewarganegaraan asingnya. Yang ketiga, pindah dan kemudian ke luar negeri dan memohon kepada pemerintah di negara asing tersebut untuk menjadi warga negaranya. Yang keempat, misalnya masuk ke tentara di negara asing, menjadi bagian dari tentara negara asing. Yang kelima, misalnya sudah memberikan sumpah dan janji setia ke negara asing. Yang lain adalah sudah punya paspor asing. Kemudian yang ketujuh adalah tinggal di luar negeri selama 5 tahun berturut-turut, kemudian tidak mau melakukan pendaftaran ataupun perbaikan data sebagai warga negara Indonesia. Nah, kewajiban kita sebagai masyarakat itu harus lapor secara jujur. Nah, kemudian apa sih sanksinya kalau seandainya kasus seperti Pak Orien ini? Sebetulnya sanksinya itu bisa diduga, 1, pemalsuan surat. Itu ada di Undang-Undang Pilkada, bisa 3-6 tahun, bisa beberapa puluh atau sampai beberapa ratus juta dikenakan denda. Kemudian yang kedua adalah yang lainnya adalah bisa juga dijerat oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana misalnya. Apakah itu pemalsuan surat? Di pasal 264 ayat 1 bisa 8 tahun bahkan. Kasus ini kemudian menjadi pertanyaan, ini gimana ya penyelesaiannya? Ada beberapa opsi, salah satunya adalah yang sudah dilantik, kemudian nanti setelah dilantik karena beliau warga negara asing, kemudian beliau dicopot lagi, digantikan oleh wakilnya, yaitu Bapak Tobias Uli. Ataupun opsi yang lain ini adalah tidak perlu dilantik karena sudah jelas kok dia warga negara asing, dia tidak boleh menjadi bupati.
misalnya seperti itu. Nah, ini salah satunya adalah pendapat dari Prof. Jimli Asidiki. Beliau adalah ahli hukum tata negara yang mengatakan seperti itu. Nah, namun sekarang yang terjadi adalah pasangan lawan itu menggugat ke Mahkamah Konstitusi, dan meminta pembatalan atas pemilu ini. Namun kalau menurut hemat saya, kalau kita baca di pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Dasar 45, itu mengatakan ke Mahkamah Konstitusi itu untuk bicara masalah hasil pemilu, bukan salah satu syarat yang tidak dipenuhi oleh salah satu calon misalnya, atau oleh pemenang calon, bukan. Jadi apa nih nanti yang akan diputus oleh MK? Apakah MK akan menerima, apakah MK akan menolak? Itu belum ada putusannya. Terakhir saya ingin sampaikan, karena waktunya sangat singkat, saya ingin memberikan beberapa catatan ya. Sebagai warga negara Indonesia, kita sebagai bagian dari warga negara Indonesia, kita seharusnya bersikap jujur ya, ketika dan melakukan pendaftaran dan pelaporan kepada pemerintah setempat secara sukarela. Ketika ada kelahiran, ada kematian, ada pindah alamat atau domisili, kemudian ada perjanjian, ada perkawinan, ada perjanjian kawin, ada perceraian, ada pergantian kewarganegaraan, kita harus lapor, harus jujur agar ke belakang tidak ada masalah. Catatan saya yang kedua adalah di dalam hal ini kita harus mengenali memang tokoh-tokoh masyarakat yang berpartisipasi dalam pemilu maupun pemilu daerah. Dan kalau ada kecurigaan kita bisa melaporkan. Mungkin pemerintah dapat memberikan ataupun membuat aturan baru yang lebih detail. Misalnya tentang identitas ataupun pelaporan kepada adminuk setempat atau pusat maupun daerah. Nah, yang terakhir adalah demi kepastian hukum, pemerintah Jokowi, Presiden Jokowi harus segera mengambil langkah agar masyarakat tidak dirugikan karena sampai dengan sekarang tidak ada pimpinan di daerah tersebut. Karena waktunya sangat singkat, saya akhiri sampai di sini. Saya Ike Farida undur diri. Sampai ketemu di episode berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe videonya. Sampai ketemu. Salam.